Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Institut Agama Islam Negeri pada wisuda kemarin, eh, Laili ini adalah lulusan terbaik dengan IP 3,9. Wow, ini mah bener kabeh iku. Laili Nur Azizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat ya? warahmatullah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, jurusannya Quran dan Ilmu Al-Quran dan tafsir. ilmu Al-Quran dan Tafsir. tafsir. Itu dengan IP segitu itu bener kabeh apa piye itu? Ya, tidak semua, tidak ya? tidak semuanya A gitu enggak, Pak. Oh ndak. Enggak, ada yang C juga kok, Pak. Oh, ada yang C. Iya, Iku C mergo ra sinau ngono. enggak. Itu faktor kan itu apa itu mata kuliah yang ditransferkan dari dulunya di UIN Wali Songo. Semarang. Iya, itu satu kelas dapat C semua gara-gara dosennya. Wah, ora oleh muni ngono. Iya, Rata-rata zaman aku sekolah biyen anggar seneni wong tuaku nek nilainya jelek ku gurune nganu kok. Kan begitu. enggak, Pak, itu asli dapat Iki C nek semua. dosennya melu ndelok. Ya, ini hanya sebagai masukan dari mantan mahasiswa gitu. Iya, Ya, Pak. jadi ojo gitu ndak kepiye gitu kan. Laili, tak panggil Laili aja ya karena Iya, kamu masih seanakku gitu. C, Pak. Enggak. Kabarnya sudah menunaikan rukun Islam yang kelima ya. Tapi ora tak undang haji ya. Hajah. Iya, Pak, alhamdulillah atas Kapan fadl itu? Allah. Tahun 2018. 2018 Iya. ya. Dulu sempat itu wawancarai sama ISK juga. Iya. Iya. Itu kalau menunaikan itu waktu itu masih usianya 18 tahun. 18 tahun ya. Berarti daftarnya 2006. 2006. Berarti 2011 12-an, iya. itu satu Masa warga. tunggunya 6 tahun. Ya, aslinya satu keluarga, cuma kan atas fadl Allah tahun 2018 pas waktu Mei itu Bapak meninggal. Anjir. Gitu. Kurang 1 minggu pelunasan Bapak meninggal. Ya. Turut berduka cita ya. Anjir. Tapi tetap semangat. Iya. Dan terbukti tahun ini mampu meraih lulusan terbaik. Ketika mendapat prediksi lulusan terbaik ya, Anjir. tentu beban ini bisa jadi menjadi berat Iya, atau bisa jadi menjadi tidak berat. berat. Berat ya. Berat. Karena kan pertanyaan orang selanjutnya kayak lulus terus ngapain gitu. Iya. Tapi ya ngapain nih jawab itu. Mereka pertanyaan orang-orang seperti saya itu kan bisa jadi nyinyir juga. Wah, lulusan terbaik. Kalau harapan dosen itu memang saya melanjutkan S2. Kalau bisa nggak usah di IAIN. Kalau di IAIN pun kan udah dapat beasiswa juga. Ini ya juga saya tinggalkan beasiswa itu soalnya ingin mengabdi kepada ibu sama ngerumat Qur'annya. Ngrumat Quran ku piye? Ngerumat Qur'an itu Nah, lebih dijelaskan. itu. Jadi ngerumat Qur'an itu seperti saya nanti ingin kan cita-cita orang tua saya kan menjadi hamilul Qur'an. Ya tidak hamilul Qur'an saja sih, cuma hafid luar dalam. Maksudnya bisa mengaplikasikan Qur'an, bisa menghafal, bisa syukur-syukur bisa tahu arti kayak gitu, Pak. Itulah Yang kenapa susah kan nenggon jurusannya itu lebih kepada ilmu Al-Qur'an dan tafsir. tafsir ya. Nggih. Termasuk kayak tafsir Al-Misbah, Iya. terus tafsir apa tadi? Jalalain. Jalalain. Nah, itu ya mungkin kalau misalnya kayak uang kayak aku itu sekedar baca saja tafsir gitu mudeng ora kira-kira. Kalau tafsir kan itu atas pemikiran orang. Setiap tafsir kan berbeda-beda. Jadi jangan satu kontemporer saja, tapi harus ada tafsir yang klasik kayak gitu. Karena keduanya itu harus balance. Kalau nggak balance nanti ya kayak
orang pincang kayak gitu. Ora pas gitu ya. Iya, nggak Tentu pas. keduanya memiliki cara pandang yang berbeda Berbeda-beda, gitu iya. ya. Berarti saya menafsirkan tentang apa tentu sangat berbeda dengan sampean Tafsir, menafsirkan nggih, apa gitu ya. nggih, Pak. Jadi menafsirkan si jomblo ini kenapa tetap jomblo, Jomblo. sama sampean nafsirke terus rumangsane si jomblo ya ora rumangsa jomblo deh. Rumangsane ya aman-aman saja. Mungkin itu ya tafsir Iya, bisa berbeda. Tapi tentu tafsiran jomblo sama tafsir Quran ini tentu sangat jauh berbeda. Bukan tak banding kayak begitu, tapi lebih mudahnya seperti saya penalarannya kan ke sana, bahwa tafsir itu memiliki cara pandang yang berbeda, berbeda-beda. sehingga ketika kita belajar tafsir harus berimbang Iya, dari banyak banyak apa ya, banyak tafsir, pemikiran, banyak pemikiran. pemikirannya. Misalnya Bapak Quraisy Shihab, Iya, kemudian Jalalain, mungkin ada tafsir-tafsir iya, yang ada lain, lain. sehingga semuanya bisa balance. Nah, so sampean itu berapa bersaudara? Saya anak tunggal. Anak tunggal lah, Iya, mulane kok jawabannya harus merawat orang tua. Ibu itu mungkin usianya sesaya ya. 60. Loh, 60 ya. Kan bapak ibu saya menikah itu nunggu saya 14 tahun. Oh, Jadi seperti anak itu. mahal. Oh, jadi anak mahal dan luar biasa dan mampu mengangkat nama orang tua. Alhamdulillah. Itu Eh, berkat semua kan, berkat doa orang tua. Jadi yang saya tanamkan tuh doa orang tua itu pasti nanti feedbacknya ke diri sendiri. Maksudnya kalau kita mau merawat orang tua, nanti kan orang tua pasti doa orang tua itu paling diijabah Allah kayak gitu. Ridho Allah kan ridho orang tua. gitu ya. Nggih. Amin, amin, amin. Nah, next, dari apa yang sudah diuraikan, kemudian cita-cita ke depan. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman yang lain untuk menjadi yang terbaik. Ini motivasi apa sih? Mungkin untuk adik-adik yang masih kuliah saat ini. Motivasi utama saya utamanya saya itu kuliah ya memang ingin menuntut ilmu. Maksudnya tidak, kan biasanya ada orang yang bercabang-cabang kayak gitu, ingin tampil lah atau apa gitu. Saya ingin memang menuntut ilmu dan sejalannya pas waktu itu saya memang apa ya, tidak ada yang lain selain ingin mendapatkan ridho orang tua kayak gitu. Terus saya juga dididiknya kan harus disiplin dan tekun. Nah, dari ketekunan itu mungkin saya menjadikan seperti ini juga. Terus saya apa ya, memudahkan orang lain. Maksudnya itu Memberikan kemudahan. memberikan kemudahan orang lain, membantu orang lain. Insya Allah nanti feedbacknya ke diri sendiri. Jadi tidak tidak usah berhitung, maksudnya dihitung kayak orang itu membantu saya harus membantu dia kayak gitu. Ya udah semuanya dibantu kayak gitu. Jadi Yang penting dibantu aja penting gitu ya. dibantu, menjadi Jadi masalah bermanfaat itu, orang lain lah masalah intinya. kemudian orangnya itu mau Berbalik ke kita ya terserah. terserah. Atau kita dimanfaatkan ya terserah malah. Loh, Gitu. kalau kita dimanfaatkan kan malah rapopo, berarti kita Iya, bermanfaat, bermanfaat. kan Iya. begitu. Iya sih. Nah, kemudian ketika tadi ya sempat disampaikan bahwa ingin mengabdi, kemudian ini, Iya. terus buka ini piye? Kan tentu harus Iya, ikhtiar. iya, piye itu. Ya sedikit-sedikit ada usaha juga Pak. Maksudnya dari mulai nol saya kepingin sendiri berjualan kerupuk kayak gitu contohnya. Saat ini jual kerupuk Iya. atau bagaimana? Kerupuk Iya. apa itu? Kerupuk lala. Lala. Iya. Laili apa lala? Lala Pak. Kerupuk lala. Dititipin ke warung kayak gitulah. Oh gitu. Iya. Dibunteli, Tapi itu digoreng motivasi dhewe. utamanya saya itu kepingin, jadi gini Bu, aku pengen jualan. Saya kepingin jualan tapi dari nol dan ingin kurban tuh dari uang saya sendiri gitu, tidak dari orang tua. Awal mulanya seperti itu. Itu Ini udah sudah berjalan ditekuni berapa lama? hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun. Dan
Dan sekarang perkembangannya bagaimana? Alhamdulillah. Enggak, maksudnya memperluas ekspansi marketnya atau jumlah produknya apa kepiye Ya itu? di situ aja Pak. Maksudnya untuk saat ini di situ aja, soalnya kan nanti kan ada, saya kan juga nggak, kesibukannya nggak di situ saja. Jadi Hmm, udah itu ditekunin dulu biar penting berkah kayak gitu. Ya angel ya. tamanya. Loh, itu bahasa berkah itu memang Iya, sangat dalam dan memang eh, di situ ada banyak hal yang memang harus harus dipelajari, harus diikhlaskan dan harus iya, semuanya ada di sana. Untuk Laili, ketika saya bilang bahwa ketika untuk karena hidup ini kan bukan hanya ibadah ya, iya, kemudian ada ikhtiar. iya. Ikhtiarnya sudah disampaikan bahwa ada usaha Dunia apapun akhirat. itu. Kemudian konteks ketika sudah memiliki ilmu dan bahkan menjadi eh, lulusan terbaik, apa rak kepengen berbagi ilmu. Mau. Itulah kenapa tadi saya bilang bahwa kok ndak ngelanjutin S2. Untuk saat ini juga ada di itu Pak, kayak di masjid ngaji sama anak-anak Oh gitu. gitu ya. Terus sama lansia juga. Oh, ngajari gitu Iya, ya, tajwid pelan-pelan. lah ya. Iya, 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 iya. Terus kemudian untuk harapan lebih jauh lagi. Nah, mungkin jangka pendek ya untuk itu, tapi jangka panjang mungkin mau ngambil tetap S2 kemudian mau jadi dosen misalnya gitu. Saya tidak tertarik dengan akademisi lagi, Bang. Saya ingin gimana ya? Mencari ilmu tapi yang sesimpel mungkin, ya nggak sesimpel sih, kayak di pondok kayak lebih ngawuruh ke apa itu guru atau kiai kayak gitu. Itu lebih banyak berkahnya kalau menurut saya ya, Pak ya. Juga sekarang tuh ya nyuwun sewu juga ya, kayak dosen-dosen sekarang kan berbeda dengan yang dulu kayak gitu. Susah dibahasnya itu. Iya, Tapi lebih ke kita aja. nje. Tadi sempat kita diskusi ya sebelum Hmm, kita naik ini bahwa ada target kepingin hafid juga. Bener itu insya atau Allah. pripun itu? Kalau itu kan eh harapan almarhum Bapak. Mm-mm. Harapannya itu kalau bisa hafid, tapi hafid yang dimaksud Bapak itu bukan hafid yang hanya menghafal Quran. Oke, gak usah hafid ya ora apa-apa. Maksudnya gak usah hafal Quran gak apa-apa, tapi bisa mengaplikasikan apa yang ada dalam Quran. Dan Kayak gitu. mengaplikasikan dan menyampaikan kepada orang lain dan memberikan manfaat. Iya, Nah, seperti itu iya. tentunya. Itu kan yang susah. Sekedar hafal bisa. Dan kalau sekali hafal bisa satu hari satu halaman, seandainya seperti itu ya Pak. Tapi kan untuk menerapkannya, untuk menderesnya, maksudnya mengulang kembali, itu kan yang melekat di pikiran kita, itu kan yang susah Pak. Ya, ya, ya. Nah, tadi sempat disampaikan ada transfer dari Win. Iya, Padahal sing wis neng IAIN kadang kepengen UIN. Win. Lah saka UIN malah neng IAIN. IAIN. Piye iku ceritane iku? Jadi gini, di tahun 2018 Mm-mm. kan sudah verifikasi masuk nih di UIN di jalur SPAN. Hmm. Alhamdulillah SPAN. Terus udah verifikasi, udah bayar semuanya. Tapi Hmm. Allah berkehendak lain, bapak meninggal. Bapak meninggal. Terus saya kan berpikir ulang ya, karena gini, anak satu dan ibu nggak ada, saudara ya juga udah berkeluarga semua. Terus yang rumah ibu siapa? Kayak gitu. Yang nemenin ibu siapa? Betul. Wes nduk, angger dijalani dulu kayak gitu. Terus di sana tuh 2 semester. Karena kan saya tuh berniatan untuk berpindah pas semester 2 awal. Jadi awalnya Berarti sempat gitu. setahun ya. Iya, sempat setahun di sana. Semester 2 awal saya mau pindah, saya konsultasi dulu. Alhamdulillah sana itu apa ya? Di Kasubagnya itu baik sama, ya sama semua orang sih. Kasubagnya baik,
bilang gini, Mbak pastiin dulu di IAIN menerima pindahan atau tidak. Soalnya kan terkadang beda jurusan tidak menerima. Beda jurusan ya? Enggak, sama jurusan. Cuma maksudnya jurusan sini menerima, jurusan sana enggak, kayak gitu. Soalnya kan kadang-kadang udah kepenuhan mahasiswa kayak gitu. Alhamdulillah di sini saya mengajukan surat pernyataan surat pindah kuliah ke rektorat, diterima. Setelah diterima, sana baru bisa mengeluarkan. Maksudnya sana itu mudah untuk mengeluarkan, tapi kalau sini tidak ACC kan saya kembali lagi di semester 1. Kasihan saya kayak gitu sana gitu. Berarti ada secara mekanis itu pada dasarnya bisa. Selama kampus yang menerima itu bisa menerima gitu. Iya, dan kan orangnya mau mengurusi. Dan orangnya orangnya itu orangnya yang pindah ya. Ngurusi dewi. Iya, itu ada 2 bulan saya mengurusi. Jadi setiap balik ke Kudus hari Jumat kan saya kan setiap 1 minggu sekali kan balik. Setiap Jumat itu di sini saya ngurusin langsung ke IAIN. Jadi siang habis Jumatan langsung ke IAIN ngurusin. Kayak gitu terus. Administrasi ya itu tentu. Itu juga kemauan saya sendiri sih pindah. Soalnya emang ibu, kasihan ibu lah intinya kayak gitu. Ya mungkin ya memang saya yakin juga sih dari feedback itu nanti ikhlas, kuncinya ikhlas. Insya Allah nanti ada jalan sendiri. Ya ini tadi kan menjadikan yang terbaik itu. Menjadikan yang terbaik dan menjadi lebih baik. Iya. Itu adalah sebuah moto hidup di mana kita harus berubah untuk lebih baik. Iya. Ketika bicara bagaimana mengaplikasikan ilmu, kemudian bagaimana berbagi manfaat kepada sekitar, ada enggak kira-kira kepengen berbagi masyarakat yang berbagi manfaat yang lebih luas, ilmu yang misalnya kemudian ikut dalam apalah menjadi pembicara dari seminar-seminar apa gitu? Kalau itu selama ini belum saya coba Pak untuk mengisi seminar, dan saya juga mandang diri saya sendiri belum bisa mumpuni seperti itu. Kalau biasanya sih saya nulis di Tafsir Al-Quran ID. Iya. Itu gimana itu? Itu lebih kemana itu? Ngisi WP orang lain? Iya. Jadi ada komunitas, terus sekarang sudah resmi tapi dia berupa web saja, Tafsir Al-Quran ID namanya. Orang nulis nang ISK? Belum. Kalau dibolehin ya monggo. Lebih ngomong sama si Hari. Ya karena berbagi itu kan tidak harus di sana. Tafsir Al-Quran ID tentu punya komunitas sendiri, yang membaca juga orang sendiri. Dan di ISK juga punya ruang sendiri di mana untuk hal yang bersifat religi kan masih belum maksimal. Jadi kalau misalnya berkenan monggo nulis tafsir misalnya. Ya ndak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek aja, karena ben aku ya iso melu sinau, ben melu mudeng. Jadi sing jomblo-jomblo ngene iki ben iso langsung iso ndelok. Belum di pacar ya? Saya nggak pacaran Pak. Alhamdulillah. Kalau serius ya udah yang lebih cetok. Ya piye mudeng tara kedoan. Dari beberapa hal yang disampaikan oleh saudara Laili ini, Hajah Laili. Ampun Pak. Ini luar biasa sekali. Semoga sedulur ISK bisa termotivasi untuk terus mengharap ikhlas dari orang tua, di mana hal itu mampu menjadikan Mbak Laili ini menjadi lulusan terbaik dan akan menebar manfaat melalui ilmunya. Atau mungkin ada closing statement untuk
sekedar memberikan motivasi kepada adik-adik yang masih kuliah? Ya, monggo. Untuk teman-teman sekalian, bahwasanya jika kita ingin ngerumat Al-Quran, ya tadi mempelajari, baik mempelajari, syukur-syukur bisa menghafal, dan ngerumat orang tua, itu lebih utamanya ngerumat orang tua, karena kita mendapatkan ridho dari orang tua, insya Allah Allah akan ngerumat kita. Gitu. Iya, itu apa ya, udah nas dari Allah, kalau kita ngerumat dan berbakti kepada orang tua, insya Allah Allah merumat kita sampai nanti setelah menikah dan sebagainya. Saya yakin itu. Amin. Untuk Mbak Laili, terima kasih waktunya. Semoga menjadikan podcast kali ini mampu memberikan inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.